Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sesi kali ini kita diberikan kesempatan untuk jumpa meskipun secara virtual. Salawat yang terbaik kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Izinkan kami akan menyajikan informasi tentang salah satu keterampilan dasar pengajar. Di antaranya adalah keterampilan menjelaskan. Nah, keterampilan menjelaskan itu akan kami sajikan dalam beberapa sesi. Yang pertama adalah apa pentingnya kita menguasai keterampilan menjelaskan. Kemudian apa tujuan prinsip, lalu bagaimana tahapan menjelaskan, baik pada tahap persiapan maupun pada tahap menjelaskan, lalu apa pekerjaan yang mesti kita lakukan agar kita bisa terampil dalam mengasah kemampuan kita dalam menjelaskan, terutama menjelaskan mata pelajaran yang kita asuh nanti. Kalau kita melihat definisi tentang menjelaskan itu sebenarnya adalah penyajian informasi tulisan yang kemudian diorganisir atau diorganisasikan secara sistematik, ya, secara sistematik, yang kemudian itu bertujuan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat, kemudian antara yang diketahui dan yang belum diketahui, antara hukum definisi yang berlaku umum dengan bukti-bukti, dan tentunya dengan konsep realitas keseharian. Itu yang disebut dengan menjelaskan. Jadi kita organisir, kita tunjukkan hubungan sebab akibat, apa yang mereka tidak ketahui dan yang kita tidak ketahui, ajarkan tentang konsep materi, tentang mata pelajaran yang kita ketahui kepada mereka. Karena sesungguhnya keterampilan menjelaskan ini penting bagi calon seorang guru atau guru profesional, sebab ini dalam rangka apa? Meningkatkan efektivitas pembelajaran. Pembelajaran akan lebih efektif jika tujuan pembelajaran itu kita sampaikan secara jelas kepada mereka, sama materinya. Kemudian kita juga paham bahwa peserta didik kita itu kemampuannya tidak merata. Karenanya kita butuhkan penjelasan kepada mereka agar kemampuan mereka dalam menyerap informasi pengetahuan yang kita berikan itu merata. Mereka keterbatasan akses informasi, ada yang mengakses lebih baik dan tidak, apalagi pada masa pembelajaran online ini. Kemudian yang berikutnya adalah penting untuk kita sajikan informasi itu agar pelajaran itu sudah dipahami. Karena tujuan kegiatan menjelaskan itu adalah pertama kita membimbing peserta didik memahami apa yang dia tidak pahami. Kemudian membantu peserta didik kita memahami berbagai macam konsep esensial tentang materi yang kita ajarkan. Kemudian kita minta mereka juga terlibat dalam memecahkan masalah dan kemudian mereka berpikir kritis. Jadi ketika kita memberikan penjelasan, kita mengajak mereka untuk meningkatkan keterlibatan mental mereka dan memberikan masalah pada sesi penjelasan itu agar mereka bisa berpikir kritis. Karena upaya untuk memberikan penjelasan itu dalam rangka juga kita mendapatkan feedback, balikan konsep. Ada konsep yang tidak jelas, kita jelas pada mereka. Lalu kemudian membantu peserta didik agar mereka itu bisa melakukan penalaran yang baik dalam memahami konsep pelajaran itu. Terutama penalaran itu apabila terkait dengan apa? Dengan konsep keseharian dan realitas yang mereka hadapi saat ini. Itu yang menjadi concern kita dalam rangka memberikan keterampilan menjelaskan. Namun ingat, ketika kita memberikan penjelasan ada beberapa prinsip yang perlu kita ketahui. Pertama, keterampilan menjelaskan itu kita bisa lakukan sepanjang proses pembelajaran. Entah itu disampaikan di awal, kemudian di pertengahan, ataupun di akhir. Kemudian ingat, penjelasan itu harus memberikan perhatian, menarik perhatian peserta didik kita. Dan tentunya pada setiap sesi penjelasan ada bagian-bagian yang tidak dipahami keseluruhan oleh peserta didik, maka ayo kita berikan jawaban atas pertanyaan mereka pada sesi ketika guru memberikan penjelasan.
Lalu, apa yang akan kita lakukan dalam keterampilan menjelaskan? Nah, keterampilan menjelaskan itu kita bagi dalam dua komponen besar. Pertama adalah keterampilan merencanakan penjelasan. Jadi penjelasan itu tidak langsung dijelaskan, tapi harus kita rencanakan apa yang akan kita jelaskan, lalu siapa yang akan kita beri penjelasan. Itu dalam rangka keterampilan merencanakan penjelasan. Lalu yang kedua adalah keterampilan menyajikan penjelasan. Setelah direncanakan dengan matang, ayo kita kuasai juga keterampilan bagaimana menyajikan penjelasan itu dengan baik. Nah, pada aspek keterampilan merencanakan penjelasan, nah ini ada dua aspek nih. Pertama adalah isi pesannya, dan yang kedua adalah penerima pesan. Jadi dua aspek ini yang perlu kita ketahui, kita kuasai dalam merencanakan penjelasan. Pertama, kuasai isi pesannya, lalu kita rencanakan penerima pesannya. Nah, kait dengan isi pesan, nah ini yang perlu kita ketahui nih. Pertama adalah menganalisis masalah. Pesan yang akan kita sampaikan, materi yang akan kita sampaikan, kita analisis masalahnya apa yang akan kita jelaskan secara keseluruhan. Lalu kita cari keterkaitan hubungan antara konsep ini dengan konsep itu, mana yang bertentangan, mana yang satu kelompok, mana materi yang sama, mana materi yang membutuhkan prasyarat, ini tidak bisa diketahui peserta didik sebelum ini dikuasai. Analisis isi pesan, analisis isi materi pelajaran. Kemudian telaah hukum, rumus, prinsip, dan generalisasi. Di dalam mata pelajaran ada penguasaan konsep, di sana ada dalil nakli, dalil akli, dalil hadis dan Al-Quran sebagainya. Itu harus dikuasai konsepnya dengan baik, dengan matang, kita telaah dengan baik. Lalu yang terkait dengan penerima pesan, nah ini peserta didik nih ya. Nah, bagi mereka yang penerima pesan, ingat karakteristik peserta didik itu menjadi tujuan penting kita untuk menelaah sebelum kita memberi penjelasan. Kenali karakteristik mereka, usia mereka, jenis kelamin mereka, beda kebutuhan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian kemampuan mereka menyerap informasi dan pelajaran, tempat duduk mereka, iklim belajar mereka, latar belakang mereka di rumah. Ini menjadi hal yang penting untuk kita ketahui agar pesan yang kita sampaikan itu nyampe kepada kebutuhan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik kita. Kegagalan kita memahami karakteristik peserta didik terkadang merupakan bagian dari kegagalan mereka memahami apa materi pelajaran ini. Selanjutnya, setelah kita merencanakan dengan baik, kita akan menyajikan penjelasan. Nah, dalam hal menyajikan penjelasan ini, ada beberapa hal penting yang perlu kita kuasai. Pertama, bahwa dalam melakukan penjelasan itu biasanya ya tahapannya pertama kita sampaikan informasi, kemudian kita terangkan, kemudian kita menjelaskan materinya, kemudian kita berikan contoh, lalu kita berikan latihan. Nah, tapi dalam hal memberikan penjelasan ingat harus jelas. Pesan yang Anda sampaikan ada kejelasan. Bu, penjelasannya tidak jelas. Kok begitu? Kok penjelasan tidak jadi jelas? Nah, ini yang jadi masalah. Agar dia jelas, pertama gunakan bahasa dan jelas kata-katanya. Suaranya juga perlu diatur. Jika Anda mempunyai suara yang kecil, misalnya aturlah bagi posisi Anda di ruang kelas. Jangan selalu di depan agar suara Anda bisa dijangkau oleh semua peserta didik. Kemudian tata bahasanya juga diatur. Kelengkapan standar bahasa melalui objek predikat subjek, apalagi dilengkapi dengan keterangan, bagus. Hindari kata-kata atau kira-kira, sudah cukup dan sebagainya. Ini menimbulkan ketidakpastian kepada peserta didik. Lalu kalau Anda menggunakan istilah asing, sertai dengan penjelasan dan contohnya yang lebih real. Lalu gunakan waktu senyap. Jika Anda melakukan penjelasan, tiba-tiba Anda melakukan kesenyapan tertentu, nah, dalam hal kesenyapan itu bisa memancing informasi baru, pertanyaan baru, atau pemahaman yang lebih komprehensif, menyeluruh oleh peserta didik kita. Kemudian yang berikut adalah penggunaan contoh dan ilustrasi. Nah, ini yang penting. Sebagian besar kita bisa memahami
masalah atau memahami materi pembelajaran apabila disertai dengan contoh, apalagi ilustrasi. Itu sangat menarik. Pemahaman akan lebih bermakna bila kita sertai dengan ilustrasi. Nah, yang lebih menarik lagi apabila ilustrasi itu, contoh, itu bisa kita mintakan dari peserta didik terhadap materi yang kita sementara bahas misalnya. Berikutnya adalah pemberian tekanan. Ketika kita memberikan penjelasan secara umum pada aspek-aspek tertentu tentang materi pelajaran, misalnya tentang rukun wudhu, maka sebaiknya kita fokus pada rukun wudhu. Itu menjadi penekanan penting dalam hal penyampaian materi. Ini kita bisa atur dari formasi gaya mengajar guru, tentang mimik, pendekatan verbal atau non-verbal, atau kemudian kita mengatur struktur materinya dengan baik, agar pesan tekanan itu dengan baik. Kita atur parafrasenya atau kita beri tanda hurufnya yang tebal atau penyampaiannya yang lebih penting. Itu bagian dari upaya untuk memberikan penekanan ketika kita memberikan penjelasan. Dan yang berikutnya adalah balikan. Nah, balikan itu artinya adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan pemahaman dan keraguannya. Ketika penjelasan itu berlangsung, dia bisa mengajukan pertanyaan misalnya, kemudian perhatikan mimik dia, tingkah mereka kita perhatikan saat mereka kita beri penjelasan. Jika ada yang menurut saudara tidak bisa mereka pahami dengan baik dengan gaya dan khas mereka, ayo kita berikan balikan kepada mereka, kita berikan tanya jawab, kita berikan diskusi singkat untuk kemudian lebih interaktif kepada mereka. Nah, ini beberapa bagian dari hal yang penting untuk kita ketahui dalam keterampilan menjelaskan. Jadi dua hal, keterampilan saat merencanakan penjelasan dan saat menyajikan penjelasan itu sendiri. Nah, agar kita bisa memahami lebih detail contoh-contoh konkret dari keterampilan menjelaskan, ayo ini beberapa link video di YouTube. Anda bisa saksikan beberapa link video ini, lalu kemudian Anda cermati dengan baik ya, cermati dengan bagus, lalu identifikasi. Apa yang perlu diidentifikasi itu? Identifikasi adalah yang pertama, ayo tulis nama kelas, lalu judul video yang diamati judulnya apa. Ayo identifikasi, apakah di sana ada ketepatan strategi dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian strategi dan langkah-langkah pembelajaran apa ada atau tidak, kemudian orientasi dan motivasinya ada atau enggak, pemberian contoh, sistematika penjelasan, variasi dalam penyampaian. Ayo, kalau ada identifikasi menit keberapa, ya itu yang bisa kita lakukan untuk melatih kemampuan kita dalam memberikan penjelasan kepada peserta didik kita. Selamat mencoba dan jangan takut mencoba, sedang mencoba tidak mengapa. Oke, terima kasih. Demikian penjelasan kami tentang keterampilan menjelaskan. 1 dari 8 keterampilan dasar mengajar yang perlu kita kuasai untuk menyiapkan generasi terbaik bangsa, menyiapkan generasi peradaban mulia. Terima kasih. Maaf atas segala kekurangan dan kegelapannya. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.